dengan aturan devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam begitu ya. Kita ketahui bahwa kemarin pemerintah, Bank Indonesia, OJK juga sudah semakin memperketat aturan ini. Tanggapan Anda Pak Royke terkait dengan kebijakan ini dan efek baiknya ya bagi cadangan devisa di dalam negeri seperti apa? Tentunya pertama-tama dengan DHE ini saya rasa bukan sesuatu yang baru ya. Dulu pemerintah kayaknya coba untuk menjalankan ini tapi mungkin itu tidak terlaksana sepenuhnya, tapi mudah-mudahan dengan program yang sekarang ini, program yang mungkin win-win ya, buat eksportir juga dan buat pemerintah, khususnya pemerintah ini kan butuh devisa juga ya, sebagai untuk untuk kestabilan kondisi ekonomi sekarang ini, ya cadangan devisa kita mungkin perlu di-upgrade, perlu lebih besar lagi dengan kondisi yang ketidakstabilan geopolitik sekarang ini. Nah, pemerintah dengan cara mungkin salah satunya adalah dengan menahan sebagian devisa hasil ekspor itu untuk diberikan instrumen-instrumen di domestik. Ya, saya sendiri detail instrumennya belum terlalu paham, tapi kelihatannya segala sesuatu instrumen yang diberikan di Indonesia itu sudah dianggap cadangan devisa. Jadi sebenarnya nggak ada isu. Jadi beli paper atau deposito dolar atau government bond atau apapun yang sifatnya US dollar itu udah bagus. Dan BNI sekarang ini juga walaupun mungkin petunjuk pelaksanaannya belum ada secara detail, kami coba berpikir dari sisi nasabah. Nasabah butuhnya apa nih? Kalau situasi dia DHE-nya dia disuruh invest, berarti dia suatu waktu dia butuh likuiditas untuk working capitalnya. Nah, itu kita juga siapkan produk-produknya. Mungkin tidak hanya plain vanilla, mungkin juga dengan hedgingnya. Kadang-kadang kan ada FX risk-nya. Kita kasih pinjam rupiah, profitnya dolar, nanti pada saat jatuh tempo dia boleh jual forward atau beli forward dolarnya, sehingga kita coba bundling ini supaya fleksibilitas ada di nasabah-nasabah ekspor ini, gitu. Ini kan mereka berikan ekspor yang luar biasa, jadi kita coba untuk memberikan back to back, cara dengan back to back ya, dana yang mereka disimpan atau diberikan instrumen dengan working capital yang dibutuhkan sama mereka. Tapi sih sebenarnya perbankan sih siap aja untuk membantu, khususnya membantu kita mendorong program pemerintah dengan instrumen-instrumen apa yang bisa dibeli oleh nasabah, juga untuk membantu nasabah supaya tidak mengalami kesulitan likuiditas. Itu yang penting ya Pak ya, karena itu tampaknya juga menjadi concern bagi para pengusaha saat ini. Pengusaha pasti ada concern, makanya saya yakinkan pasti perbankan siap untuk membantu dalam hal mereka membutuhkan modal kerja atau investasi untuk terkait dengan program DHE pemerintah ini. Oke, semoga pengusaha bisa sedikit lega begitu setelah mendengar tadi pernyataan dari Pak Royke begitu ya. Karena tadi sekali lagi dari perbankan juga siap membantu para pengusaha begitu ya. Nah kemudian Pak Royke ya, terakhir begitu ya untuk kita wrap up diskusi kita hari ini begitu. Sekali lagi terkait dengan kondisi global yang ada dan juga pengaruhnya kepada industri perbankan di tanah air seperti apa. Karena kita ketahui juga bahwa The Fed juga tampaknya masih akan hawkish, masih ada mungkin satu kali lagi ya kenaikan 25 basis poin begitu. Sementara kita lihat juga di dalam negeri Bank Indonesia ini juga masih mempertahankan suku bunga acuannya begitu. Seperti apa hal ini juga akan berdampak kepada kondisi industri keuangan di dalam negeri, Pak? Jadi ya tadi sejalan apa yang OJK terkait ATMR itu juga mungkin juga refleks kepada perbankan. Perbankan juga melakukan stress test terus terhadap portfolio-portfolio yang ada hubungannya dengan global, ya, exposure dalam US dollar. Karena dolarnya kan naik terus reference rate-nya, ya kan, referensinya naik terus. Bagaimana dengan nasabah-nasabah yang pinjaman dalam dolar?
mereka sanggup nggak bayar dengan bunga yang terus cenderung akan naik terus. Terus bagaimana juga dengan iklim geopolitik sekarang ini, keterkaitan dengan bahan baku, ya bahan baku yang tertentu kan, logistiknya apakah sudah berjalan baik di sektor-sektor tertentu kayak di industri otomotif kan kemarin sempat otomotif cepat lama ordernya. Kenapa? Karena ada perjalanan bahan baku dan kenaikan energi, biaya energi di negara-negara Eropa itu kan naiknya tinggi sekali. Kalau ditanya kan mereka biaya ongkos listriknya naik tinggi sekali. Jadi kita juga hati-hati untuk melakukan ekspansi yang terkaitan dengan industri yang di global. Jadi kita juga melihat bagaimana ekonomi di masing-masing negara ini juga sedikit agak tertahan dengan kenaikan suku bunga yang kencang ini. Jadi kita juga nggak mau kita membiayain ekspor, ternyata ekspornya di sana juga belum tentu diterima. Ya kan, ekonominya masih lagi konsolidasi gitu, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan terutama membesarkan eksposur kredit di dalam foreign currency. Ya, jadi itu jadi harus hati-hati. Oke, tadi tone-nya adalah hati-hati ya Pak ya, cautious begitu ya. Nah, tapi apakah sedikit ada kekhawatiran atau tetap optimis Pak Royke begitu melihat tadi sekali lagi berbicara terkait dengan suku bunga, spread-nya akan semakin tipis begitu, bahkan ada kemungkinan juga mungkin nanti tidak ada spread lagi atau bahkan di level yang sama begitu. Seperti apa terkait dengan hal ini? Ya makanya perbankan Indonesia itu bukan sekedar ngejar bisnis, dia juga harus lakukan konsolidasi ke dalam untuk operasional yang lebih efisien. Ya kan, kita tahu margin makin tertekan, tapi operating cost kita juga kita harus coba untuk jaga. Sedemikian rupa funding cost kita juga jangan mahal, kan ada dua komponen, funding cost, operating cost. Nah dua-duanya ini harus bisa dikendaliin supaya kita bisa survive. Itu strateginya ya Pak ya? Iya, untuk supaya survive. Tapi kita jangan lihat best practice yang ada juga, jangan sampai kita jor-joran untuk mengembangkan, operating cost kita naik, ya kan, cost of fund kita naik, kan ini harus seimbang antara kredit sama dana. Kalau dana kebanyakan, cost-nya akan naik. Nggak ada kredit yang tumbuh, impact-nya ke cost. Kredit juga kencang, dananya nggak ada, juga susah, gitu kan. Jadi ngebalancing ini juga harus punya strategi tertentu, gitu. Baik. Benar sekali Pak Royke, tadi sudah terjawab begitu terkait dengan strategi menghadapi kondisi di sepanjang tahun 2023 ini. Terima kasih Pak Royke, diskusi yang sangat menarik. Kita sudah membahas berbagai isu. Sekali lagi terima kasih Pak Royke sudah bergabung bersama kami dari CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Royke. Ya, terima kasih Pak. Dan demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Royke Tumilaar selaku Direktur Utama Bank Negara Indonesia dalam Money Talks.